Pasar modal penting sebagai tempat menghimpun dana jangka panjang dari masyarakat untuk disalurkan ke perusahaan atau pemerintah, mendukung pertumbuhan ekonomi dan menjadi alternatif pembiayaan selain bank. Namun, partisipasi masyarakat masih rendah karena kurangnya pemahaman investasi dan literasi keuangan, sehingga edukasi berkelanjutan sangat dibutuhkan. Berikutnya yaitu konsep investasi menurut Hidayati tahun 2017. Investasi merupakan aktivitas penanaman dana pada satu atau lebih jenis aset dalam jangka waktu tertentu dengan tujuan untuk memperoleh pendapatan atau meningkatkan nilai aset tersebut di masa depan. Investasi merupakan kegiatan penanaman dana pada suatu perusahaan atau instrumen keuangan tertentu, baik dalam satu jenis aset maupun lebih, untuk jangka waktu tertentu, dengan harapan memperoleh pendapatan serta peningkatan nilai aset tersebut di masa mendatang. Berikutnya yaitu keuntungan dan risiko investasi. Keuntungan dalam kegiatan investasi dikenal sebagai return, yaitu hasil atau imbalan yang diperoleh atas dana yang ditanamkan. Return terdiri dua bentuk, yakni return yang diperkirakan akan diterima di masa mendatang dan return yang benar-benar terrealisasikan setelah jangka waktu investasi selesai. Kemudian risiko investasi adalah kemungkinan terjadinya perbedaan antara hasil yang diharapkan dan hasil nyata yang diperoleh investor. Berdasarkan pendapat Lubis tahun 2010, risiko memiliki hubungan langsung dengan tingkat pengembalian, di mana semakin besar risiko yang diambil, maka semakin tinggi pula potensi keuntungan yang diharapkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait pengertian investasi. Nah, investasi sendiri itu merupakan menanamkan sejumlah dana atau aset seperti uang, properti, saham, dan yang lain sebagainya, dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. Jadi ini bukan sekedar menyimpan uang, tetapi juga memutar agar nilainya itu bisa bertambah. Selanjutnya di sini ada tujuan investasi. Nah, tujuan investasi ini tuh ada macam-macam, misalkan untuk dana pensiun, kemudian biaya pendidikan anak, atau membeli rumah di masa depan. Selanjutnya itu ada jenis-jenis investasi. Ada banyak pilihan investasi. Yang pertama itu ada saham, kemudian obligasi, reksadana, hingga emas. Tetapi perlu diingat ya, bahwa setiap instrumen itu punya tingkat risiko dan potensi keuntungannya itu yang berbeda-beda. Jadi penting untuk kita memahami juga tuh gimana dan apa profil risiko masing-masing dari investasi tersebut. Nah, di sini juga penting untuk membedakan antara menabung dan berinvestasi. Kalau menabung itu cenderung aman, tetapi hasilnya itu lebih sedikit, bahkan bisa jadi tidak menambahkan hasil. Kayak contohnya kita menabung pribadi di rumah, itu kan nilainya tidak bertambah atau uangnya tidak bertambah. Sedangkan untuk investasi itu punya potensi untung lebih besar, tetapi tentu ada risikonya juga. Maka sebelum kita memulai investasi itu, kita harus punya perencanaan dan pengetahuan dasar yang cukup agar keputusan yang kita ambil itu tepat dan tidak hanya ikut-ikutan saja. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait pengertian pasar modal. Pasar modal itu bisa kita anggap sebagai pasar atau tempat bertemunya dua belah pihak. Yang pertama itu yang punya dana lebih, itu disebut sebagai investor. Kemudian pihak yang kedua itu yang butuh dana, disebut sebagai perusahaan atau pemerintah. Tetapi yang diperjualbelikan di sini itu bukan barang, melainkan surat berharga seperti saham, obligasi, reksadana, dan yang lainnya. Nah, pasar modal sendiri itu punya dua fungsi utama. Yang pertama sebagai sumber pendanaan bagi perusahaan. Misalkan nih, saat perusahaan butuh tambahan modal dan ekspansi, mereka bisa tuh menerbitkan saham dan mencari investor. Kemudian yang kedua itu sebagai tempat masyarakat berinvestasi. Lewat pasar modal ini, masyarakat bisa menaruh dananya di berbagai instrumen keuangan sesuai dengan tujuan dan toleransi risikonya masing-masing. Kemudian yang menariknya lagi itu pasar modal jadi
indikator kondisi ekonomi. Kalau misalkan nih indeks harga saham naik, nah biasanya itu mencerminkan optimisme investor terhadap ekonomi yang ada saat itu juga. Nah, di Indonesia ini pasar modal diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan dilindungi lembaga seperti Bursa Efek Indonesia, KSEI, dan KPEI. Jadi aktivitasnya itu diawasi ketat untuk menjaga keamanan dan keadilan bagi para investor. Jadi tentu di sini berinvestasi lewat pasar modal ini akan jauh lebih aman ya teman-teman. Selanjutnya itu pengertian pasar modal. Menurut Tavinayati, tahun 2009, pasar modal sebagaimana pasar pada umumnya adalah suatu tempat untuk mempertemukan penjual dan pembeli. Yang membedakannya dengan pasar lainnya yaitu pada objek yang diperjualbelikan. Sedangkan menurut Najib, tahun 1996, pasar modal dalam pengertian klasik diartikan sebagai suatu bidang usaha perdagangan surat-surat berharga seperti saham, sertifikat saham, dan obligasi atau efek pada umumnya. Dapat disimpulkan bahwa pasar modal merupakan suatu tempat atau sistem yang mempertemukan penjual dan pembeli, di mana objek yang diperjualbelikan adalah surat-surat berharga jangka panjang seperti saham, obligasi, dan efek-efek lainnya. Adapun menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 mendefinisikan pasar modal sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dengan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Lalu selanjutnya ada fungsi utama. Pasar modal memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara karena menjalankan dua fungsi utama. Yang pertama yaitu pasar modal berfungsi sebagai sarana pendanaan bagi perusahaan yang memungkinkan mereka memperoleh dana dari para investor, dan dana yang diperoleh ini kemudian dapat digunakan untuk pembangunan bisnis, ekspansi, penambahan modal kerja, dan keperluan lainnya. Lalu yang kedua, pasar modal menyediakan kesempatan bagi masyarakat untuk berinvestasi dalam berbagai instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, dan lain-lain. Dengan cara ini, masyarakat dapat mengalokasikan dana yang mereka miliki sesuai dengan karakteristik risiko dan imbal hasil dari masing-masing instrumen. Selanjutnya yaitu teori relevan. Dalam konteks pasar modal, ada beberapa teori relevan yang menjadi fondasi dalam mengambil keputusan investasi dan analisis pasar. Berikut beberapa yang paling berpengaruh yaitu yang pertama yaitu teori portofolio. Teori ini dikembangkan oleh Harry Markowitz dan berfokus pada bagaimana investor dapat mengoptimalkan keuntungan dan mengelola risiko melalui diversifikasi. Dengan menyebarkan aset ke berbagai instrumen, investor dapat mengoptimalkan risiko dan memaksimalkan return. Capital Asset Price Model adalah model yang membantu investor dalam menentukan bagaimana hubungan antara risiko dan return yang diharapkan, sehingga mereka dapat membuat keputusan investasi yang lebih terinformasi. Yang kedua yaitu teori efisiensi pasar. Konsep ini diperkenalkan oleh Eugene Fama yang menyatakan bahwa harga saham selalu mencerminkan semua informasi yang tersedia di pasar. Ada bentuk efisiensi pasar ini ada 3, yaitu yang pertama efisiensi lemah, yaitu harga saham mencerminkan semua data historis. Yang kedua yaitu efisiensi setengah kuat, yaitu harga saham mencerminkan semua informasi publik. Dan yang terakhir yaitu efisiensi kuat, yaitu harga saham mencerminkan semua informasi termasuk yang bersifat privat. Yang ketiga yaitu teori arbitrage pricing theory atau APT. Teori yang dikembangkan oleh Stephen Ross ini merupakan alternatif dari CAPM dan menjelaskan bahwa return suatu saham dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi makro seperti inflasi, tingkat suku bunga, dan pertumbuhan ekonomi. Investor yang memahami APT dapat menggunakan indikator ekonomi untuk memperkirakan berbagai harga saham dan membuat strategi investasi yang lebih adaptif terhadap perubahan yang besar. Yang keempat yaitu teori behavioral finance. Teori ini berfokus pada bagaimana faktor psikologi mempengaruhi keputusan investasi. Investor seringkali tidak bertindak rasional karena adanya bias kognitif seperti kepercayaan diri berlebih dalam memilih saham dan mengikuti tren pasar tanpa melakukan analisis mendalam. Nah, dengan memahami behavioral
finance, investor dapat mempengaruhi kesalahan investasi yang disebabkan oleh emosi dan mengambil keputusan yang lebih objektif. Teori yang terakhir yaitu teori random walk. Teori ini menyatakan bahwa pergerakan harga saham bersifat acak dan tidak dapat diprediksi. Berarti, jika teori ini benar, maka strategi investasi berdasarkan analisis teknikal dianggap kurang efektif dalam jangka panjang. Jadi, investor sebaiknya fokus pada strategi investasi jangka panjang seperti pembelian saham dengan fundamental yang kuat daripada mengandalkan pergerakan harga jangka pendek. Selanjutnya yaitu ada produk pasar modal. Yang pertama ada saham. Saham adalah surat berharga yang menunjukkan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan, yang dimana pemegang saham ini berhak atas pembagian laba perusahaan atau dividen dan berpotensi mendapatkan keuntungan dari selisih harga jual dan beli saham atau capital gain. Saham diperdagangkan setelah perusahaan melakukan penawaran umum perdana atau IPO dan listing di bursa efek. Investasi saham memiliki risiko tinggi karena bisa sangat fluktuatif, namun potensi keuntungannya juga besar. Lalu yang kedua ada surat utang atau obligasi. Obligasi adalah surat utang jangka menengah hingga panjang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah sebagai bentuk pinjaman dari investor. Pemegang obligasi berhak atas pembayaran bunga secara periodik dan mengembalikan pokok utang pada waktu jatuh tempo. Obligasi ini dapat diperdagangkan kembali di pasar sekunder dan memiliki risiko lebih rendah dibanding saham dengan imbal hasil berupa bunga tetap. Lalu yang ketiga ada reksadana. Reksadana adalah wadah pengumpulan dana dari berbagai investor yang dikelola oleh manajer investasi profesional. Dana tersebut diinvestasikan ke berbagai instrumen pasar modal seperti saham, obligasi, atau pasar uang. Produk ini cocok untuk investor pemula karena sudah diverifikasi dan dikelola secara profesional. Reksadana memiliki tingkat risiko yang bervariasi tergantung pada instrumen yang diinvestasikan. Reksadana juga memiliki reksadana saham memiliki tingkat risiko yang tinggi, sedangkan reksadana obligasi memiliki tingkat risiko yang rendah. Selanjutnya yaitu Exchange Trade Fund atau ETF. ETF adalah produk investasi yang mirip dengan reksadana, tetapi diperdagangkan di bursa efek layaknya saham. ETF ini menggabungkan keunggulan di verifikasi portofolio reksadana dengan fleksibilitas likuiditas saham, sehingga investor dapat membeli dan menjualnya kapan saja selama jam perdagangan bursa. ETF ini biasanya mengikuti kinerja indeks tertentu seperti indeks saham atau obligasi, sehingga memberikan exposure investasi yang luas dan diverifikasi dalam satu produk. Di Indonesia terdapat berbagai ETF yang melacak indeks saham unggulan seperti IDX 30 atau MSCI Indonesia. Dan BEI berencana meluncurkan ETF emas pada tahun 2025 sebagai alternatif investasi berbasis komoditas emas. ETF emas ini intinya akan menggunakan underlying emas fisik dan sedang dalam proses penggodokan regulasi oleh OJK dan BEI. Produk ETF sangat cocok untuk investor yang menginginkan investasi dengan biaya rendah, transparansi tinggi, dan kemudahan transaksi di pasar modal. Lalu yang kelima ada derivatif. Derivatif adalah instrumen keuangan yang nilainya bergantung pada aset dasar seperti saham, obligasi, atau indeks. Contoh produk derivatif di pasar modal Indonesia adalah waran, opsi saham, kontrak berjangka atau futuris, dan right. Derivatif memiliki risiko yang sangat besar. Risiko ini muncul dari kemungkinan mengalami kerugian signifikan jika pergerakan harga aset yang mendasarinya tidak sesuai dengan harapan. Derivatif juga memiliki likuiditas yang tinggi. Ini disebabkan karena derivatif dapat dibeli dan dijual kapan saja. Selanjutnya adalah investasi dan nilai uang. Investasi adalah penanaman dana atau aset dengan harapan mendapat keuntungan di masa depan. Contoh instrumen saham, kepemilikan sebagian perusahaan, obligasi, surat utang dengan bunga tetap. Ketiga ada reksadana, dana kolektif dikelola manajer investasi.
Kedua, tujuan investasi. Yang pertama, mendapatkan capital gain, keuntungan dari selisih harga beli dan jual. Kedua, ada dividen atau bunga, pendapatan rutin dari hasil investasi. Ketiga, ada lindung nilai atau hedging, melindungi nilai aset dari inflasi atau fluktuasi ekonomi. Ketiga, nilai uang berubah. Uang sekarang lebih bernilai dibanding dengan uang di masa depan karena bisa langsung dipakai atau diinvestasikan. Inflasi adalah penurunan daya beli uang seiring waktu. Opportunity cost adalah menunda investasi atau sama dengan kehilangan potensi keuntungan. Keempat, ada resiko dan ketidakpastian. Pertama, ekonomi, ada resesi, inflasi, suku bunga. Yang kedua, ada politik, perubahan kebijakan, ketidakstabilan. Yang ketiga, ada pasar, volatilitas harga, perubahan tren. Selanjutnya, pertimbangan investor. Waktu penerimaan keuntungan cepat atau dalam kurung trading versus lama dalam kurung investasi jangka panjang. Risk versus return. Makin tinggi potensi keuntungan sama dengan makin tinggi juga resikonya. Selanjutnya yaitu perlindungan investor dan peran OJK. Perlindungan investor merupakan serangkaian kebijakan, regulasi, dan mekanisme hukum yang dirancang untuk menjaga keamanan dana, hak, serta kepentingan para investor dalam aktivitas pasar modal dan jasa keuangan. Di Indonesia sendiri, perlindungan ini diatur dalam berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang otorisasi jasa keuangan. Nah, tujuan utama dari perlindungan investor ini yaitu untuk menjamin transparansi, keadilan, dan akuntabilitas dalam mengelola dana investasi, serta mencegah praktik manipulasi, insiden trading, dan informasi asimetris. Otorisasi jasa keuangan atau OJK mempunyai tugas pada sektor pasar modal. Di antaranya adalah dengan melaksanakan seluruh manajemen dalam krisis pasar modal. Selain itu, lembaga OJK juga harus merumuskan seluruh prinsip yang terdapat dalam pengelolaan dan transaksi serta melakukan berbagai analisa, pengawasan, dan pengembangan pasar modal. Dengan begitu, pasar modal nantinya bisa dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, di sini ada 3 peran penting dari OJK, yaitu yang pertama, peran OJK dalam perizinan pendirian bank. Otorisasi jasa keuangan atau OJK memiliki tanggung jawab dalam mengatur dan mengawasi sektor perbankan sesuai dengan Undang-Undang OJK Pasal 7. Salah satu kewenangannya adalah memberikan izin terkait pendirian bank, termasuk persetujuan pembukaan kantor cabang. Sebelumnya, kewenangan ini berada di bawah Bank Indonesia, namun kini menjadi bagian dari otoritas OJK. Selain memberikan izin usaha, OJK juga berhak mencabutnya jika terdapat pelanggaran terhadap regulasi yang berlaku. Wewenang ini dijalankan dengan perannya dalam mengatur kegiatan bank berdasarkan Pasal 8 dan Undang-Undang OJK. Yang kedua yaitu menjaga stabilitas keuangan. Sejak diberlakukannya Undang-Undang OJK pada tahun 2011, OJK bertanggung jawab dalam mengawasi seluruh sektor jasa keuangan, termasuk perbankan. Tujuan pengawasan ini adalah untuk menjaga ketahanan industri keuangan dengan membangun sistem pengawasan yang transparan dan terstruktur. Dengan mekanisme ini, perbankan diharapkan dapat bekerja sama dalam bersinergi guna mengatasi kelemahan yang ada di berbagai aspek industri keuangan. Yang ketiga yaitu meningkatkan edukasi keuangan. Selain menjalankan fungsi pengawasan, OJK juga berperan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai perbankan. Minimnya pengetahuan tentang dunia keuangan seringkali menjadi kendala yang menyebabkan ketidakpercayaan dan kekhawatiran terhadap layanan perbankan. Oleh karena itu, OJK juga berusaha menyosialisasikan informasi keuangan agar masyarakat lebih memahami sistem perbankan dan meningkatkan kepercayaan terhadap industri ini. Jadi, otorisasi jasa keuangan atau OJK memiliki kewenangan tertinggi dalam mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan jasa keuangan, termasuk sektor perbankan.
Peran ini bertujuan untuk memastikan kelancaran operasional perbankan tanpa hambatan yang dapat mengganggu stabilitas industri keuangan. Nah, selain perbankan, OJK juga berperan dalam mengawasi sektor pasar modal. Dalam hal ini, OJK bekerja sama dengan Bursa Efek Indonesia yang menyediakan fasilitas guna memastikan bahwa aktivitas di pasar modal berlangsung dengan aman dan terstruktur. Nah, dengan mekanisme pengawasan yang komprehensif, baik industri perbankan maupun pasar modal dapat beroperasi secara lancar, transparan, dan tetap dalam koridor hukum yang berlaku. Oke, baik, selanjutnya ada mekanisme dan infrastruktur pasar modal. Nah, yang pertama itu ada mekanisme pasar modal. Mekanisme terdiri dari dua. Yang pertama ada mekanisme transaksi di pasar perdana. Yang kedua, mekanisme transaksi di pasar sekunder. Yang pertama itu mekanisme transaksi di pasar perdana. Secara sederhana, pengertian pasar perdana adalah pasar di mana berbagai efek diperdagangkan untuk pertama kalinya ke investor sebelum dicatat ke Bursa Efek Indonesia. Jika diuraikan lebih lengkap, di dalam pasar perdana, efek ditawarkan kepada investor atau pemodal oleh pihak penjamin emisi atau underwriter melalui perantara pedagang efek atau broker dealer sebagai agen penjual saham. Di pasar perdana, harga efek tetap karena perusahaan lain menentukan harga dan jumlah efek yang ditawarkan. Dengan jumlah penawaran efek terbatas, setiap investor belum tentu mendapatkan sesuai dengan jumlah yang diinginkan. Perlu diketahui bahwa seluruh keinginan investor terhadap efek di pasar perdana ini tidak dapat dipenuhi seluruhnya bila terjadi kelebihan permintaan. Nah, yang kedua ada mekanisme transaksi di pasar sekunder. Pasar sekunder sendiri adalah pasar yang memperdagangkan berbagai efek setelah tercatat di Bursa Efek Indonesia. Pasar sekunder memberikan kesempatan pada para investor untuk melakukan jual beli setelah terlaksananya penawaran di pasar perdana. Mekanisme pasar modal di pasar ini tidak lagi terjadi antara investor dan perusahaan, melainkan investor ke investor. Setelah tercatat di bursa, saham maupun efek lainnya dapat bebas ditransaksikan oleh publik. Dan dengan demikian investor yang telah memiliki saham dari pasar perdana dapat menjual saham tersebut untuk mendapatkan capital gain di pasar sekunder. Selanjutnya ada infrastruktur pasar modal di Indonesia. Infrastruktur pasar modal adalah lembaga-lembaga dan sistem yang mendukung berjalannya transaksi dan pengawasan pasar modal. Komponen utamanya meliputi yaitu yang pertama ada BEI atau Bursa Efek Indonesia, yaitu tempat terjadinya transaksi jual beli efek secara resmi dan transparan. Dan yang kedua ada Otoritas Jasa Keuangan atau biasa disebut OJK, lembaga pengawasan dan pengatur pasar modal termasuk memberikan izin kepada perusahaan sekuritas, emitmen, dan profesi penunjang. Nah, yang ketiga ada perusahaan sekuritas, yaitu pihak perantara atau broker yang menjalankan perintah jual beli dari investor. Dan yang keempat Custodian Central Efek Indonesia atau KSEI, yaitu lembaga penyimpan efek secara elektronik dan pencatat kepemilikan investor. Dan yang kelima ada Keliling Penjaminan Efek Indonesia atau KPEI, lembaga yang menjamin penyelesaian transaksi efek agar berjalan lancar. Di sini saya akan sedikit menjelaskan kesimpulan terkait pemahaman pasar modal dan investasi di Indonesia. Kita bisa simpulkan ya, bahwa investasi dan pasar modal itu adalah dua hal yang sangat penting dan saling berkaitan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Nah, pasar modal ini bukan hanya tempat jual beli saham, tetapi juga sarana perusahaan mencari dana dan masyarakat untuk mencari peluang keuntungan. Namun, untuk bisa berpartisipasi secara bijak, kita juga butuh pemahaman yang baik soal risikonya. Selanjutnya juga butuh pemahaman terkait dengan nilai waktu uang dan bagaimana cara bekerja investasi. Jadi edukasi keuangan terutama buat kita nih sebagai generasi muda itu sangat penting ya, supaya kita itu bisa mengambil keputusan keuangan yang cerdas dan bisa mempersiapkan masa depan dengan baik dan bijaksana. Selanjutnya itu semakin banyaknya orang yang paham dan aktif dalam berinvestasi, maka semakin kuat juga pasar modal yang ada di Indonesia ini. Dan pada akhirnya ini akan berkontribusi besar terhadap ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Kalau sekian